Om Swastiastu. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Responsibility, Accounting, dan Management Control System. Baik, pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Kadek Dwi Payanti. Labari Sekayana. Perkenalkan, nama saya Desa Putusanti Artanian. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Ratna Dewi. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sakayana. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai definisi pengendalian manajemen dan kegiatan pengendalian manajemen. Definisi pengendalian manajemen merupakan suatu proses yang menjamin bahwa sumber-sumber diperoleh dan digunakan dengan efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dengan kata lain, pengendalian manajemen dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa sumber manusia, fisik, dan teknologi dialokasikan agar mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh. Kemudian, kegiatan pengendalian manajemen. Di sini kegiatan pengendalian manajemen ada 5. Yang pertama, merencanakan apa yang harus dilakukan organisasi. Yang kedua, mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dari beberapa bagian. Yang ketiga, mengkomunikasikan informasi. Yang keempat, mengevaluasi informasi. Dan yang kelima, memutuskan tindakan apa yang harus diambil jika ada. Untuk merencanakan apa yang harus dilakukan organisasi, di sini perlu dilakukan proses kegiatan pemikiran dan penentuan prioritas yang harus dilakukan secara menyeluruh sebelum melakukan tindakan dalam rangka mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri. Kemudian yang kedua, mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dari beberapa bagian organisasi. Maksudnya, di sini proses menghubungkan aktivitas dari berbagai divisi atau bagian dalam organisasi atau perusahaan dengan mengelompokkan pekerjaan menjadi unit-unit kecil dan mengkombinasikan pekerjaan tersebut ke dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga, mengkomunikasikan informasi. Maksudnya menyalurkan informasi ide, penjelasan, perasaan, pernyataan maupun pertanyaan dari satu orang kepada orang lain, dari satu kelompok kepada kelompok yang lain. Kemudian yang keempat, mengevaluasi informasi. Maksudnya mengevaluasi informasi di sini itu suatu proses yang teratur dan sistematis dalam membandingkan hasil-hasil yang telah dicapai yang digunakan sebagai tolak ukur atau kriteria yang telah ditetapkan dan dibuat kesimpulan dalam menyusun saran pada setiap tahap pelaksanaan program pada saat merencanakan. Kemudian yang terakhir, memutuskan tindakan apa yang mesti diambil jika ada. Maksudnya menentukan pilihan atas hasil dari evaluasi untuk ditetapkan dalam perusahaan. Sekian present yang dapat saya jelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengendalian manajemen. Banyak proses pengendalian manajemen melibatkan interaksi formal dengan seorang manajer dengan bawahan. Komunikasi informal dilakukan melalui memo, rapat percakapan, ekspresi wajah. Interaksi informal menjadi bagian dari suatu sistem perencanaan dan pengendalian formal. Sistem semacam ini meliputi aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan strategi, kedua, persiapan anggaran, yang ketiga, pelaksanaan, dan yang terakhir, evaluasi kerja.
Perencanaan strategi merupakan langkah awal dalam siklus pengendalian manajemen. Dalam perusahaan yang menggunakan sistem kalender tahunan, perencanaan pembiayaan biasanya dilakukan mendahului tahun anggaran. Pada waktu itu, keputusan yang memperhitungkan segala perubahan dalam strategi yang terjadi sejak perencanaan strategi terakhir dibuat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama itu definisi akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu konsep dari akuntansi manajemen dan sistem akuntansi yang dikaitkan dan disesuaikan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban yang ada di dalam organisasi. Selanjutnya menurut Hansen Mowen 2005 116, akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mempromosikan pusat pertanggungjawaban mereka. Yang kedua, menurut Hassen dan Mowen 2001 818, akuntansi pertanggungjawaban adalah sebuah sistem yang disusun untuk mengukur hasil setiap pusat pertanggungjawaban dan membandingkan hasil-hasil tersebut dengan hasil yang diharapkan atau yang dianggarkan. Yang kedua, konsep dasar akuntansi pertanggungjawaban. Konsep dasar akuntansi pertanggungjawaban lebih menunjukkan pada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Konsep dasar menurut Samrin 2001-54 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, akuntansi pertanggungjawaban didasarkan atas pengelompokan tanggung jawab atau departemen-departemen manajerial pada setiap tingkat dalam setiap organisasi dengan tinjauan membentuk anggaran bagi masing-masing departemen. Yang kedua, titik awal dari sistem informasi akuntansi pertanggungjawaban terletak pada bagian organisasi di mana ruang lingkup wewenang telah ditentukan. Yang ketiga, sistem anggaran setiap anggaran harus secara jelas menunjukkan biaya-biaya yang terkendali oleh personel yang bersangkutan. Bagian perkiraan harus disesuaikan supaya dapat dilakukan pencatatan atau beban terkendali atau yang dipertanggungjawabkan berdasarkan dalam cakupan wewenang yang dilimpahkan. Selanjutnya akan dijelaskan Jadi saya akan menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi pertanggungjawaban. Konsep dasar akuntansi pertanggungjawaban lebih menunjukkan pada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Konsep dasar menurut Samrin 2001-54 sebagai berikut. 1. Akuntansi pertanggungjawaban didasarkan atas pengelompokan tanggung jawab atau departemen-departemen manajerial pada setiap tingkat dalam setiap organisasi yang bertujuan membentuk anggaran bagi masing-masing departemen. Individu yang mengepalai pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan biaya-biaya menurut yang dapat atau tidak dapat dikendalikan oleh kepala departemen. Yang nomor 2, titik awal dari sistem informasi akuntansi pertanggungjawaban terletak pada bagian organisasi di mana ruang lingkup wewenang telah ditentukan. Wewenang mendasari pertanggungjawaban biaya tertentu dan biaya tersebut dituangkan dalam anggaran perusahaan. Yang ketiga, setiap anggaran harus secara jelas menunjukkan biaya-biaya yang terkendali oleh personel yang bersangkutan. Bagian perkiraan harus disesuaikan supaya dapat dilakukan pencatatan atas beban terkendali atau yang dipertanggungjawabkan berdasarkan dalam cakupan wewenang yang dilimpahkan. Selanjutnya, manfaat informasi akuntansi pertanggungjawaban. Menurut Mulyadi, informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berupa informasi masa yang akan datang bermanfaat untuk menyusun anggaran, sedangkan informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berupa informasi masa lalu bermanfaat sebagai penilaian kinerja manajer pusat pertanggungjawaban dan pemotivasi manajer. Adapun manfaat akuntansi pertanggungjawaban menurut Soekarno adalah 1. Sebagai dasar penyusunan anggaran. Yang kedua, penilaian kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga, untuk memotivasi manajer.
Selanjutnya, jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Pada umumnya, sebuah perusahaan terbagi dalam beberapa pusat pertanggungjawaban yang masing-masing ditunjukkan dalam satu kontak dalam bagian struktur organisasi. Pusat pertanggungjawaban ini membentuk suatu hierarki tingkatan terendah dalam pusat pertanggungjawaban untuk unit, seksi bagian atau unit organisasi kecil lainnya. Sedangkan tingkat yang lebih tinggi adalah departemen, unit usaha atau divisi. Adapun jenis atau tipe pusat pertanggungjawaban antara lain sebagai berikut. 1. Pusat biaya. 2. Pusat pendapatan. Yang ketiga, pusat laba. Yang keempat, pusat investasi. Yang ketiga, akuntansi pengendalian sebagai alat pengendali manajemen. Dalam perencanaan dan pengendalian operasi perusahaan, manajemen puncak memberikan peran bagi para manajer dalam merencanakan pencapaian sasaran organisasi yang kemudian dibuat dalam suatu anggaran. Untuk dapat melaksanakan rencana tersebut, manajemen puncak mengalokasikan sumber daya yang diukur dalam suatu uang. Pusat yang bersangkutan seperti halnya pusat biaya melaporkan secara berjenjang menurut organisasi hasil pelaksanaan rencana pencapaian sasaran organisasi yang merupakan perannya dalam mencapai tujuan untuk utama perusahaan. Dengan diterapkannya sistem akuntansi pertanggungjawaban yang baik akan menyebabkan terciptanya suatu pengendalian. Akuntansi pertanggungjawaban juga sebagai sarana untuk mengevaluasi kemampuan setiap manajer. Selain itu akan dibentuk landasan terciptanya suatu sistem pengukuran prestasi kerja. Laporan pertanggungjawaban dapat dipergunakan sebagai dasar untuk membuat analisis yang bertujuan untuk mengukur prestasi kerja untuk setiap pusat pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban merupakan metode pengendalian biaya. Biaya dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban dihubungkan dengan manajer yang memiliki wewenang untuk mengkonsumsi sumber daya. Karena sumber daya digunakan harus dinyatakan dalam satuan uang dan itu merupakan biaya, maka sistem akuntansi pertanggungjawaban merupakan satu metode pengendalian biaya yang memungkinkan manajemen untuk melakukan pengelolaan biaya atau pengendalian biaya yang dapat dilakukan manajemen organisasi perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Ngaturang para mesanti. Om Santi 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 Om.